Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Efriani dari semester 4, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi retikulum endoplasma. Fungsi dan struktur endoplasma terdiri dari ragam sel. Salah satunya itu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu berasal dari kata reticulum yang disadur dari bahasa Latin yang berarti di dalam sitoplasma. Adapun kata endoplasmik berarti di dalam sitoplasma. Retikulum endoplasma sendiri merupakan organel yang bisa ditemukan pada semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma menjadi bagian dari sistem endomembran. Ia merupakan labirin membran yang berjumlah banyak, sehingga melingkupi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. Selanjutnya itu fungsi retikulum endoplasma. Fungsi retikulum endoplasma yakni untuk membentuk, memproses, dan menyebarkan protein ke bagian sel yang membutuhkannya. Adanya protein sangat penting bagi pendukung berbagai fungsi tubuh. Zat ini dapat ditemui di seluruh tubuh, termasuk di tulang, kulit, rambut, dan otot. Dapat dikatakan bahwa sekitar 20% tubuh manusia terbentuk dari protein. Melansir dari laman hello.com, fungsi dari protein sendiri adalah memproduksi enzim dan hormon untuk menjaga fungsi sel dan organ-organ tubuh. Protein juga dibutuhkan untuk mendukung perbaikan sel-sel tubuh yang rusak, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sementara itu, proses pembentukan protein terdiri dari dua tahap, yakni transkripsi dan translasi. Pada tahap ini terjadi penyalinan sebagai DNA untuk dibawa ke ribosom. Ribosom sendiri dipahami sebagai organel sel yang tersebar di retikulum endoplasma. Fungsinya untuk tempat produksi protein. Salinan DNA tersebut harus bergerak menuju ribosom, tetapi ia tidak dapat bergerak sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan penghubung atau perantara yang biasanya disebut sebagai RNA polimerase. Layaknya kendaraan, RNA polimerase akan membawakan hasil salinan DNA ke ribosom. Ketika salinan DNA diterima oleh ribosom, maka dimulailah tahap translasi. Di tahap ini, kode salinan DNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Gabungan antara asam amino ini akan menghasilkan rantai polipeptida membentuk protein. Tidak hanya itu, fungsi retikulum endoplasma berfungsi sebagai tempat menyimpan kalsium dan membantu proses metabolisme lemak. Selanjutnya itu, struktur retikulum endoplasma. Melansir dari laman Orami COID, bentuk dari retikulum endoplasma yang kasar dipengaruhi oleh ribosom yang terkait dengan permukaannya. Adapun tempat pengikatan ribosom pada retikulum endoplasma kasar disebut sebagai translokon. Ribosom tersendiri bukan organel yang terikat secara permanen dengan retikulum endoplasma, sebab ribosom terus-menerus akan mengikat dan melepaskan dari membran. Sementara itu, retikulum endoplasma juga membentuk lembaran membran ganda besar yang disebut sebagai aparatus Golgi. Bersamaan dengan aparatus Golgi, retikulum endoplasma akan mengangkut protein melalui vesikel yang terikat di membran. Melansir dari halaman hello.com, berdasarkan struktur dan fungsi kerjanya, retikulum endoplasma dikelompokkan menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar memiliki tekstur yang kasar atau tidak merata karena adanya ribosom yang menempel. Fungsi utama dari retikulum endoplasma kasar
yakni untuk mengambil bagian dalam sintesis protein, kemudian mengangkutnya ke bagian lain. Umumnya, setelah proses translasi, protein akan ditransfer ke organel yang disebut sebagai aparatur Golgi, yang mana ke depan bentuknya akan diubah. Protein tersebut akan diangkut ke tujuan yang tepat di dalam sel, namun tidak jarang terdapat protein yang tepat menempel pada membran sel atau dikeluarkan dari sel. Hal ini akan membentuk ribosom yang menjadi salah satu unsur penyusunannya akan menempel pada retikulum endoplasma. Adapun fungsi dari retikulum endoplasma di antaranya, yakni menghasilkan dan memproses protein tertentu, serta menjalankan proses pengiriman protein ke bagian yang membutuhkannya. Retikulum endoplasma kasar juga berfungsi untuk memeriksa kualitas protein. Pada kadar sel darah putih tertentu, retikulum endoplasma kasar dapat menghasilkan antibodi sebagai pelindung tubuh dari kuman penyebab penyakit. Retikulum endoplasma kasar juga memiliki peran dalam memproduksi, menyortir atau mengemas serta mengangkut protein sektori seperti antibodi, insulin, protein pembekuan darah, kolagen, enzim, sampai musin. Protein sektori tersebut akan dialirkan ke dalam berbagai bagian sel, di antaranya sel piala, fibroblast, sel hati, sel B limfosit, dan sel pankreas. Adapun secara terperinci, fungsi dari retikulum endoplasma kasar seperti yang tercantum dalam Sehatcom sebagai berikut. Yaitu, fungsi utama dari retikulum endoplasma kasar adalah memproduksi dan memproses protein tertentu pada ribosom yang akan diekspor. Ribosom sendiri melakukan peranan dan membentuk protein yang akan dikirimkan ke retikulum endoplasma kasar untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, pelipatan protein yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma kasar. Pelipatan tersebut berbentuk 3 dimensi dengan menambahkan karbohidrat. Setelahnya, protein-protein tersebut siap untuk dikirim. Selanjutnya, transportasi protein siap pakai ke tempat yang membutuhkannya juga menjadi salah satu fungsi dari retikulum endoplasma. Protein ini juga dikirimkan ke badan Golgi lewat vesikel untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, pemeriksaan kualitas setiap protein setelah proses pembuatannya. Protein diperiksa berdasarkan urutan dan struktur yang benar. Jika tidak sesuai dengan standar, maka protein akan ditolak dan dikirim kembali ke didaur ulang. Selanjutnya, yang kedua, retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom di atasnya. Oleh sebab itu, bentuknya cenderung halus sehingga disebut sebagai retikulum endoplasma halus. Fungsi utama dari retikulum endoplasma halus atau organular yakni untuk memproduksi berbagai zat penting seperti hormon, steroid, dan lipid esensial. Adapun fungsi dari retikulum endoplasma halus yakni menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Tidak hanya itu, retikulum endoplasma halus juga mengangkut produk retikulum endoplasma kasar ke organel seluler lainnya, terutama ke aparatur Golgi. Fungsi dari retikulum endoplasma halus lainnya yakni ikut berperan dalam metabolisme karbohidrat, sehingga menyimpan dan melepaskan ion kalsium. Proses inilah yang memegang peranan penting bagi sistem saraf dan sistem otak. Retikulum endoplasma halus juga memproduksi karbohidrat dan lemak yang dibutuhkan untuk membangun membran sel.
Bagian ini juga memiliki fungsi sebagai area peralihan yang akan mengalirkan produk hasil retikulum endoplasma ke berbagai tempat yang membutuhkannya. Tugas dari retikulum endoplasma halus juga bekerja untuk membantu proses detoksipasi senyawa tertentu pada hati, kontraksi hati, dan produksi hormon laki-laki dan perempuan. Terdapat jenis khusus dari retikulum endoplasma halus yang bernama retikulum endoplasma sarkoplasmik. Retikulum endoplasma biasanya terletak pada otot polos dan otot lurik. Adapun letak retikulum endoplasma halus terdiri dari tubulus, yakni di dekat pinggiran sel. Tabungan-tabungan tersebut bercabang dan membentuk jaringan berupa retikuler. Tidak hanya itu, retikulum endoplasma halus juga membuat area melebar yang bentuknya mirip dengan kantong. Struktur inilah yang membuat permukaannya menjadi lebih halus, sehingga akan meningkatkan kerja retikulum endoplasma halus. Menyadur dari laman sejumlah fungsi retikulum endoplasma halus bagi kelangsungan hidup manusia. Yang pertama itu pengaturan ion kalsium, yang kedua sintesis dan metabolisme baik untuk steroid maupun lipid, yang ketiga sebagai tempat menyimpan enzim, ion, dan steroid, yang keempat metabolisme karbohidrat, yang kelima sintesis membran, yang keenam sitoklikasi obat, yang ketujuh transportasi lipid dan protein yang baru disentis dari retikulum endoplasma kasar ke lokasi lain, baik di dalam ataupun di luar sel. Adapun fungsi retikulum endoplasma halus yang bervariasi berdasarkan jenis selnya seperti yang diterangkan. 1. Pada jenis sel otot tertentu, retikulum endoplasma halus menyimpan ion kalsium. Adapun pelepasan ion kalsium ini dapat menghasilkan kontraksi otot. Yang kedua, pada sel hati, retikulum endoplasma berfungsi sebagai detoksifikasi karena mengandung enzim yang dapat menonaktifkan racun berbahaya seperti dari sisa metabolisme dan obat-obatan. Yang ketiga, pada jenis sel tumbuh tertentu, retikulum endoplasma halus memberikan fasilitas hubungan antara sel-sel yang berdekatan melalui plasmodesmata. Yang keempat, dalam organel retikulum endoplasma juga mampu membantu mengubah glukosa 6-fosfat menjadi glukosa dalam proses gluconesis yang dipahami sebagai proses produksi glukosa dari sumber non-karbohidrat. Proses ini umumnya terjadi di organ hati. Yang kelima, retikulum endoplasma juga berperan dalam sel-sel organ reproduksi, yakni menghasilkan hormon steroid seperti testosterone dan estrogen. Selanjutnya itu perbedaan retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus memiliki perbedaan dalam hal ada atau tidaknya ribosom. Adapun retikulum endoplasma halus tidak mengandung ribosom, ia hanya terdiri dari lembaran-lembaran tubular yang melingkar dan saling mengunci. Jika ditinjau dari asalnya, retikulum endoplasma kasar berasal dari membran inti, sementara itu retikulum endoplasma halus berasal dari retikulum endoplasma kasar yang mengorbankan ribosom. Letak retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus berbeda di dalam sel. Retikulum endoplasma kasar terletak di dekat sitoplasma sel eukariotik, sedangkan retikulum endoplasma halus cenderung terletak di dalam membran sel.
Demikian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.